Nah, oke. Bapak Ibu, terakhir mungkin sebelum saya lanjutkan, saya ingin sharing satu hal yang sangat penting di sini. Saya ingin perlihatkan sebuah film untuk Bapak Ibu lihat, ya. Nanti saya akan jelaskan maknanya. Alkisah, ada seorang pria berkebangsaan Tanzania. Dia bernama John Stephen Akhwari. Dia adalah seorang atlet lari maraton yang mengikuti perlombaan olimpiade di Mexico City sana. Pada saat itu juga John menduduki posisi paling akhir dikarenakan John mengalami cedera pada lutut bagian kanannya. John tidak menyerah begitu saja. John lanjut menyelesaikan pertandingannya walau dengan kaki tertatih-tatih. John harus tertinggal jauh dari teman-temannya. Pada saat itu juga semua pelari telah mencapai garis finish dan pertandingan telah usai. Dalam keheningan penonton, karena pertandingan telah usai, dikejutkan dengan suara sirine dan suara speaker yang menggema di tengah lapangan. Suara speaker tersebut memberitahukan bahwa ada seorang pelari yang sedang menuju ke lapangan. Seketika itu juga mata penonton tertuju pada seorang pelari tersebut yang sedang tertatih-tatih menyeret kakinya menuju garis finish. Seruan penonton menggema bergemuruh memberikan semangat pada pelari tersebut. John tidak menyerah. Dengan hati baja, dia terus melanjutkan upayanya untuk mencapai garis finish. Sesampainya di garis finish, seorang panitia menanyakan sesuatu pada John Stephen Akhwari. John, mengapa tidak kamu hentikan saja upayamu untuk mencapai garis finish? Padahal jika kamu berhenti pun, negaramu pasti memaklumi. Lalu John menjawab, saya dikirim oleh negara saya bukan untuk memulai pertandingan ini saja, tapi saya dikirim oleh negara saya untuk mengakhiri pertandingan ini dengan indah. Untuk mencapai garis finish tidaklah diperoleh secara instan. Inilah suatu bentuk cerita yang mampu mengajarkan kita agar kita bermental baja dan agar selalu berkomitmen dalam memikul sebuah tanggung jawab. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Lebih baik hidup 1 tahun sebagai seorang serigala daripada hidup 1000 tahun sebagai seorang domba. Hidup bukanlah menanti badai yang akan reda, tapi hidup bagaimana kita mampu menari-nari di atas badai. Sampai jumpa di puncak kejayaan. Sudah lihat begitu film yang menginspirasi ya. Nah, apa yang saya ingin katakan Bapak Ibu, sekarang kalau kita mau belajar dari orang-orang yang sukses dalam kehidupan ini, orang-orang di dalam kehidupan ini mereka bisa meraih sukses adalah karena mereka tidak pernah menyerah di dalam hidup. Perhatikan saja orang-orang yang sudah mereka berhasil dalam hidup ini. Mereka pasti tidak akan pernah menyerah meskipun mereka pernah jatuh, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu untuk suatu hal yang sangat penting ini. Kalau kita mau memimpikan dalam kehidupan ini sesuatu kehidupan yang baik, sesuatu hal yang orang tua kita inginkan mungkin, orang tua kita inginkan, atau mungkin kita sendiri, atau keluarga kita, atau siapapun. Harusnya adalah kita sungguh-sungguh memperjuangkan itu untuk bisa membuat diri kita bangga, dan mungkin orang tua kita bangga, atau siapapun, keluarga kita bangga sama diri kita. Nah, kadang kita ini terlalu mudah untuk menyerah di dalam hidup ini. Terlalu mudah untuk mengalah, terlalu mudah untuk menerima kenyataan, kalau saya nggak mampu, ya itu memang sudah diri saya. Dan kita sering dengan perkataan diri kita sendiri kepada diri kita. Kita sering katakan, saya ini orang yang
bukan lulusan orang yang sekolah tinggi. Saya ini mungkin orang yang datang dari kampung. Saya ini bukan orang yang sangat pintar seperti teman-teman. Bapak Ibu, orang-orang yang sukses itu bukan mereka berbeda dari kita. Orang-orang yang sukses itu mereka sama seperti kita. Mereka makan dengan piring, dengan sendok, dengan nasi, sama seperti kita. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang sukses ini, Bapak Ibu? Tidak ada sebetulnya. Hanya adalah yang membedakannya, mereka tidak pernah berhenti meskipun mereka jatuh. Nah, Bapak Ibu, Maximax adalah satu peluang yang bisa membawa kita untuk meraih kekayaan di dalam kehidupan ini. Maximax adalah satu jalan yang bisa merubah nasib seseorang, yang bisa membawa seseorang itu yang tidak pernah diperhitungkan menjadi diperhitungkan. Siapa yang bisa membuat itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Bukan orang lain, bukan saya, bukan siapapun, tapi kita, Bapak Ibu, masing-masing dari kita, termasuk saya. Bapak Ibu berjuang bersama Maximax, saya juga berjuang untuk bisa membawa Maximax itu menjadi bagus. Bukan demi saya, tapi juga demi untuk orang lain. Itu targetnya saya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, saya ingin harapkan Bapak Ibu pikirkan dengan harapan. Karena tidak mungkin kita bisa melihat satu pelangi tanpa hujan badai lebih dulu. Betul tidak? Tidak mungkin kita bisa melihat indahnya bintang tanpa langit yang gelap. Mungkin kita tidak mungkin bisa meraih satu sukses sebelum mungkin barangkali ada satu cobaan dalam kehidupan kita. Cobaan apa sih kalau kita mau jalankan Maximax? Cobaan yang paling sangat mungkin sering kita temui adalah penolakan kita. Ketika kita mengenalkan bisnis ini, ada orang lain tidak suka, ada orang yang lain tidak mau, ada orang lain yang mengejek teman-teman kita, dan lain sebagainya. Itu adalah cobaan-cobaan yang paling berat yang mungkin Anda temui. Tetapi ketika Anda berhenti, Anda terus menerima, oh ya memang bisnis ini susah, bisnis ini tidak mudah, bisnis ini begini, begitu, maka tidak akan mungkin terjadi sesuatu apa yang kita mau, Bapak Ibu. Tidak ada mungkin suatu perubahan terjadi dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita mau mendapatkan sesuatu dalam hidup ini, kalau kita menginginkan sesuatu dalam hidup ini, kita harusnya bisa membawa suatu bara api ini menyala di dalam diri kita. Sekarang Bapak Ibu coba targetkan sama Bapak Ibu. Apa sih yang saya ingin bawa perubahan dalam hidup saya? Apa yang saya ingin merasa diri saya itu bangga dan bermanfaat bagi diri saya dan orang-orang di sekeliling saya. Coba Bapak Ibu pikirkan. Kenapa Bapak Ibu bisa mewujudkan itu? Kenapa bisa Pak Yunus begitu antusias, begitu menggebu-gebu? Karena dia mungkin bisa melihat dengan jelas, atau mungkin yang lain-lain. Semua mereka sudah melihat dengan jelas. Lalu apa bedanya dengan kita, Bapak Ibu? Selama ini saya tanya Bapak Ibu, walaupun saya bisa memotivasi orang, walaupun saya bisa mampu menjelaskan sebaik mungkin, apakah Bapak Ibu pikirkan tidak mungkin ada orang yang tidak menolak saya? Tetap saja Bapak Ibu, ada orang yang pasti menolak saya. Lalu apakah saya berhenti untuk menghentikan mendapatkan apa yang saya inginkan? Tidak, Bapak Ibu. Saya terus berjuang untuk mewujudkan apa yang saya inginkan. Karena saya tidak mau memikirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan saya. Karena mereka punya jalan hidup mereka, saya punya jalan hidup saya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus punya prinsip yang seperti ini. Kalau kita melihat adalah Maximax sudah punya produk yang bagus, sistem yang bagus, dengan visi dan niat saya yang baik, Bapak Ibu, harusnya kita betul-betul tidak perlu harus ragu untuk meraih kesuksesan bersama-sama. Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu tanpa kita memperjuangkan itu, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semua, saya ingin katakan apa? Kalau andai kata hari ini kita tidak mampu, kalau andai kata hari ini kita masih belum bisa, kalau andai kata hari ini kita bisa, jaringan kita belum berkembang, itu bukan hal yang sulit, Bapak Ibu. Itu hanya karena kita belum mempelajari, kita belum mengetahui tekniknya,
kita belum bisa sungguh-sungguh memahami dengan lebih baik bisnis yang sekarang kita jalankan. Hidup itu bukan seperti naik tangga eskalator, Bapak Ibu. Kalau kita naik tangga eskalator, kita diam saja, dia akan membawa kita naik di atas. Hidup kita bukan seperti itu. Anda menunggu saja, lalu tiba-tiba akan membawa kita untuk bisa naik di atas puncak kesuksesan Anda. Itu tidak hal yang mungkin. Tidak semua orang, hanya mungkin sebagian kecil. Mereka bisa seperti itu. Tiba-tiba dari mulai lahir, tidak ngapa-ngapain, lalu tetap bisa jadi orang sukses. Karena lahir dari orang tua yang sudah sukses. Tapi kalau kita bukan seperti itu, kita harus melalui satu proses, Bapak Ibu. Kita harus terus perjuangkan apa yang menjadi impian kita. Apa yang menjadi kita inginkan. Ya? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau Anda tidak pernah berani di dalam kehidupan ini untuk meraih apa yang Anda inginkan itu, maka jangan pernah bermimpi untuk menjadi sesuatu. Jangan pernah bermimpi untuk bisa mendapatkan sesuatu. Karena orang-orang yang penakut itu tidak pernah bisa mendapatkan hasil di dalam kehidupannya. Orang-orang penakut itu hanya menjadi penonton saja. Kalau Anda mau bertanding, Anda harus siap. Bersiap untuk mungkin diejek orang, siap untuk kena mungkin kaki patah kalau Anda lagi tanding dengan bermain sepak bola, kena mungkin kepukul kalau Anda lagi berlatih tinju, dan lain sebagainya. Semua harus siap kita terima. Semua ada harganya. Karena tidak ada sesuatu yang mudah kita bisa peroleh. Ya. Nah, kita hidup itu begitu sudah memiliki banyak potensi, Bapak Ibu. Saya melihat dari diri saya begitu banyak hal yang tadinya tidak pernah terfikirkan oleh saya. Karena saya berasal dari orang yang tadinya minder, orang yang merasa tadinya tidak mampu, orang yang merasanya rendah diri, dan lain sebagainya. Tetapi karena melalui industri network marketing, cara saya berpikir, mental saya berkembang dengan begitu sangat bagus. Jadi bisnis ini adalah bisnis yang bisa membina kita, membangun kualitas hidup kita dengan lebih bagus, dan membangun kualitas mental kita menjadi lebih baik. Hanya melalui bisnis ini, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan saja, kalau orang yang selalu bisa bertahan, ketika dia ditolak dan dia bertahan, dia belajar lagi. Lalu kemudian dia mencoba lagi. Lalu dia tahu caranya kemudian. Lama-lama kemudian dia mendapatkan keberhasilannya. Berarti bisnis ini sudah mengajarkan dia bahwa untuk meraih sesuatu itu, dia perlu hanya bertahan dan belajar lebih baik lagi. Begitu kan? Tapi kalau andai kata kita ketika kita belajar, lalu kemudian kita tidak mau lagi untuk mencoba lagi, maka tidak pernah ada sesuatu yang kita bisa dapatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada Anda, apa yang ada yang diberikan, ditawarkan oleh bisnis Maximax adalah sesuatu yang begitu sangat baik untuk membawa hidup Bapak dan Ibu menjadi sangat lebih baik dalam hidup ini. Tinggal sekarang adalah keputusannya di Bapak. Orangnya Bapak Ibu semua yang bisa memutuskan itu semua. Apakah saya mau meraihnya untuk membawa hidup saya yang saya inginkan, atau saya biarkan hidup saya hanya melalui begitu saja, menunggu sampai datangnya masa tua kita, dan menunggu sampai kapan datang masa kematiannya kita. Jangan sampai kita menyesali ketika sudah kita menjelang tua, ketika kita sudah masa udah usur, tidak bisa punya daya semangat apapun juga, baru kita sadari bahwa sekian lama saya hidup, saya tidak sungguh-sungguh berjuang di dalam hidup ini. Jangan sampai Anda menyesali ini nanti, Bapak Ibu. Karena sekarang adalah waktu yang paling baik, Bapak Ibu. Di mana saat ketika perusahaan dan saya pribadi, ketika ingin terus bertumbuh, maka Bapak Ibu akan mengikuti pertumbuhan itu. Tapi kalau di saat ketika Bapak Ibu bergabung, satu perusahaan yang memang sudah stagnan, maka Bapak Ibu tidak bertumbuh lagi di sana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sama Bapak Ibu, mari kita perjuangkan, membangun Maximax. Saya berharapkan kita perjuangkan untuk bisa membangun Maximax menjadi salah satu perusahaan yang sangat diperhitungkan. Mudah-mudahan kita menjadi 10 besar yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Amin. Itu yang saya inginkan. Ya. Tapi kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu akan begitu sangat berkualitas kehidupannya. Kalau Anda sudah banyak duit,
Saya yakin banyak hal yang Anda bisa lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama perjuangkan. Saya sebagai pemimpin pasti mendukung dan mendorong Bapak Ibu untuk bisa merubah kehidupan Bapak Ibu lebih baik. Bagi saya, kalau sekian banyak orang yang bisa mendapatkan hasil dengan sangat baik, itu adalah kebahagiaan tersendiri yang saya bisa dapatkan. Oleh karena itu, saya memperjuangkan untuk Bapak dan Ibu. Nah, demikian yang mungkin saya bisa katakan. Saya berharap Bapak Ibu bertahan di dalam kehidupan ini, dalam kondisi yang seperti ini, tetap konsisten, tetap berjuang. Apa yang tadi Pak Yunus sudah katakan, Anda cuma tinggal hanya mengundang orang saja. Share saja. Share saja dengan materi, dengan acara Zoom kita, dengan pelatihannya kita, dengan pelatihan digitalnya kita, dan lain sebagainya. Semua fasilitas itu Bapak Ibu sudah bisa dapatkan. Ya, kalau saja itu saja tidak kita lakukan, maka jangan pernah bermimpi untuk bisa mendapatkan hal yang lain, Bapak Ibu. Itu tidak mungkin dalam hidup ini. Mau memperjuangkan apapun, tidak akan mungkin kita bisa dapatkan tanpa keinginan kuat untuk mencapai itu. Ya, sekali lagi, jangan menyerah. Mari kita bangun hidup dengan lebih baik bersama Maximax. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Apocalypse.